Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Rawahu Muslim. Insyaallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim, orang yang memelihara anak yatim, lahu bagai babai anak yatim miliknya dia, dalam tanggung jawabnya dia, karena dia sebagai walinya. Auli ghairihi, atau anak yatim orang lain, bukan tanggung jawabnya dia tapi dia memelihara anak yatim. Ana wa huwa, aku dan dia, kahatain, seperti dua jari ini, fil jannah, ada di surga. Artinya lekat, dekat dengan Nabi sampai ada di surga. Lekat dan dekat dengan Nabi sampai ada di surga. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Siapakah anak yatim? Anak yatim yaitu man mata abuhu, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ditinggal ibunya, tidak dikatakan yatim. Paham, Bu? Ada lagi ditinggal minggat, bukan yatim. Nah terus apakah anak yang ditinggal mati sama ibunya, bapaknya lagi sakit, atau ditinggal minggat, ibunya lagi perlu bantuan, tidak diperhatikan? Tetap diperhatikan, tapi tidak disebut anak yatim. Dha'afah, itu disebut orang-orang lemah yang perlu dibantu juga. Karena itu memperhatikan anak yatim ini adalah pahala besar. Perhatikan apa? Kebutuhannya, biaya hidupnya, untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk tempat tinggalnya, biaya belajarnya, untuk pendidikannya. Itu namanya memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim itu bukan membuat gedung kemudian ditumpuk-tumpuk anak yatim, cari bantuan sana, cari bantuan sini, nanti dibuat kenikmatan untuk dirinya. Itu bukan memelihara anak yatim, memanfaatkan anak yatim. Bahaya itu. Itu enggak benar itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Kamu tanya tentang bagaimana cara bersikap terhadap anak yatim, maka katakan bahwa bersikap baik kepada mereka, masuk dalam urusan mereka, memperhatikan harta mereka supaya enggak habis dimakan zakat, itu adalah satu amal kebaikan. Terus apakah kita boleh kumpul bersama mereka? Jangan ada kesan anak yatim itu nyobo, jangan. Anak yatim itu nakal, jangan. Rasulullah yatim loh. Rasulullah itu yatim. Jangan berkesan demikian. Karena itu dikatakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu tadi itu mau kumpul bersama mereka,
Satu keluarga bersama anak yatim, makan bersama, kemudian bagaimana tinggal bersama, kamu biayai, maksudnya seperti kamu perlakukan seperti keluarga kamu sendiri. Fa ikhwanukum, itu adalah saudara kamu, memang seharusnya begitu. Jangan cuek terhadap hakim dengan anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tapi hati-hati loh ya, Allah Maha tahu siapa yang berbuat jahat dan berbuat baik terhadap anak yatim. Allah Maha tahu. Ada yang memang tujuannya berbuat baik terhadap anak yatim dari hati tulus, ada yang ingin memanfaatkan bahkan menjual. Insya Allah. Ayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammal yatima fala taghar." Anak yatim jangan kamu tekan, jangan kamu zalimi. Kenapa? Enggak berdaya anak yatim, hartanya dirampas, dibuat untuk kepentingan dia. Awas, diingatkan sama Allah, hati-hati loh ya, jangan kamu berbuat begitu. Ada Tuhannya itu anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kamu hardik, jangan kamu bentak-bentak, mentang-mentang kamu kaya, sombong kamu usir, kamu caci maki, jangan. Dua hal ini hati-hati ya, malati kata orang Jawa. Pertama, anak yatim. Kedua, orang miskin yang lagi memerlukan bantuan kamu. Cintai mereka, jangan dibenci. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan tentang hari pembalasan? Hari pembalasan, hari kiamat, orang akan dibalaskan. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat kebaikan dari Allah. Siapa yang berbuat jahat, dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Tahu nggak ciri-cirinya orang yang nggak percaya dengan hari pembalasan? Pertama, Allah mensifatkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menolak hak daripada anak yatim. Oh, kasar sama anak yatim, jahat sama anak yatim. Itu adalah ciri orang yang nggak percaya dengan hari balasan. Artinya nggak wedi orang ini, nekat, nggak takut dengan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, orang yang nggak percaya dengan hari balasan itu adalah tidak pernah menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nggak peduli, kelihatan orang lagi kelaparan tetap aja nggak noleh. Nggak takut dibalas ini nanti di hari kiamat ini. Bahaya itu orang di hari kiamat itu. Yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang ngentengkan salat, yang ninggalkan salat, yang enggak perhatian sama salat, kesel enggak salat, capek enggak salat, rapat enggak salat, kerja enggak salat. Ini orang enggak takut di hari kiamatnya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'un, orang yang mendustakan hari pembalasan, itu orang yang selalu riya. Kalau berbuat baik pingin diperhatikan sama orang, pingin dipuji sama orang, pingin dihormati sama orang. Wa yamna'unal ma'un, orang yang kikir, medit. Masya Allah, urusan yang kecil aja medit, kikir dia.
Nyelang serok ndak oleh. Anu pinjem penitinya ndak. Kikir. Naudzubillah min dalik. Inilah adalah ciri orang-orang yang tidak takut dengan hari pembalasan, saudara. Padahal bakal akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Masya Allah. Termasuk diantaranya apa? Jahat terhadap anak yatim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia tuh kalau dia lagi diuji sama Tuhannya, kok dia diangkat derajatnya, Masya Allah, jadi kepala desa, jadi camat, kalau perlu jadi presiden, jadi DPR, doa diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Tuhannya, dikasih nikmat, wah, bisnisnya bagus, sukses, kerjaannya bagus, sukses, duitnya banyak, berlimpah ruah. Wa yaqulu rabbi akraman, nih lihat, aku dimuliakan sama Tuhan. Merasa keramat dia, merasa hebat dia, merasa mulia dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika diuji rizkinya seret, Masya Allah, tambah menurun, yang asalnya punya supermarket, akhirnya jual bakso keliling misalnya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia menyatakan Tuhan telah menghina aku. Allah itu tidak pernah memuliakan karena kekayaan. Allah itu tidak pernah menghinakan seseorang karena harta benda, karena kefakiran. Tapi kemuliaan itu adalah di dalam perbuatan taat kepada Allah. Walaupun kamu itu miskin harta, tapi kamu takut taat kepada Allah, maka itulah kemuliaan dari Allah. Walaupun kamu kaya, walaupun kamu jadi DPR, kalau perlu jadi presiden, tapi kamu maksiat kepada Allah, itu adalah kehinaan dari Allah. Karena itu Allah mengingatkan, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan itu kemuliaan, bukan itu kehinaan, bukan kefakiran. Kamu tidak menghormati anak yatim, kamu terlantarkan itu anak yatim. Rapat sama orang melarat, orang orang melarat nggak dipikir sama sekali. Merasa dirinya hebat ngatur negeri, hanya bangunan-bangunan orang kaya. Penduduknya yang digusur, yang miskin-miskin, nggak punya rumah sepetak semeter pun nggak punya, dibiarkan merasa hebat lagi membangun negeri ini dengan maju. Maju siapa yang maju? Semakin melarat tuh orang. Ini orang bodoh, saudara. Ayat yang lain Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahad. Innal ahda kana mas'ula. Jangan kamu dekat-dekat harta anak yatim ya, kecuali dengan melaksanakan yang terbaik. Bukan hanya berbaik, tapi terbaik. Anak yatim kok bapaknya kaya, mau didekati. Kenapa? Supaya mobilnya dipakai, supaya itu awas, hati-hati. Kamu boleh memperhatikan harta anak yatim, tapi al-ahsan, berbuat yang terbaik. Kalau kamu mau jalankan, itu amal soleh kamu, bukan untuk kamu bagi prosentasenya. Oh, anak yatimnya 25%, dia 74%, nggak boleh. Itu amal kebaikan. Ngurusi harta anak yatim sama dengan ngurusi harta masjid. Nggak boleh untuk kepentingan pribadi, Pak. Ini enggak nyari sumbangan masjid prosentase 50% parwedang sama masjid, haram. Haram, hati-hati loh ya, yang di jalan-jalan tuh hati-hati. Lah kita kan kerja apa kamu?
Kalau enggak mau beramal, enggak usah. Itu amanatnya orang. Saya nyumbang 100.000, melbuni 50. Kamu udah amanat. Lah terus ya apa? Orang itu perlu bekerja, enggak boleh. Kalaupun misalnya terpaksa enggak ada pekerjaan yang lainnya, untuk hanya kebutuhan mangan pecel, dole sate, itu bentuk amal soleh. Memperhatikan harta anak yatim, harta masjid, harta pondok, harta madrasah, itu bentuk amal soleh, bukan itu pekerjaan, Bapak. Hati-hati yang amanat. Wa ufu bil ahad, kamu harus penuhi loh ya janji kamu sama Tuhan kamu. Kenapa? Innal ahda kana mas'ula, karena perjanjian dengan Tuhan kamu jaga amanat, itu bakal dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Enggak tadi masjidnya, bangunannya medak, rumahnya panitia bangun terus, nggak bener itu, nggak bener. Hati ya, hati-hati. Anak yatim, Masya Allah, buat santunan anak yatimnya suruh keliling cari sumbangan. Nanti ustadznya longgo wiroi, perlu dipenjara ustadz gini, ini tidak bener itu. Anak yatim itu harus dihargai, bukan dihinakan begitu. Kalla balla tukrimunal yatim, tidak, kamu tidak sekali-kali menghargai anak yatim kalau modal begitu. Ini yang bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Kayak begitu. Kadang-kadang di perapatan anak kecil-kecil suruh minta bawa kotak. Loh, ustadz ini nak temen di onamai. Jangan-jangan anak yatim itu. Pemerintah harus bersikap. Hati ustadz gadungan. Jangan dolek polisi gadungan tok. Ustadz gadungan juga dolek ono. Ini bahaya ini. Memperalat anak-anak yatim untuk kepentingan pribadinya. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, dan nanti di hari kiamat bakal masuk ke neraka sa'ir, dibakar oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena itu anak yatim disayang ya. Anak yatim disayang, orang miskin diperhatikan, orang-orang yang lemah diperhatikan. Nabi pernah berkata begini, hal tunsaruna wa turzaguna illa bidu'afaikum, kamu itu dapat bantuan Allah, kamu itu dapat rezeki yang lancar, itu berkat orang-orang lemah, bukan orang-orang kaya. Saya mau tanya, bos-bos ini semuanya, bos tani misalnya, itu karena berkat petani-petani yang bekerja, yang lemah-lemah itu. Paham nih ya? Berkat seperti itu. Kalau nggak ada yang mau kerja itu, orang-orang lemah itu nggak jadi bos dia, jadi bis. Juragan-juragan itu berkat pembantu-pembantu yang lemah, pegawai-pegawai yang lemah, mikul, kuli. Kalau enggak mau yang mikul, ngangkat, enggak bisa. Masya Allah. Kata Nabi begini, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah di antara kaum muslimin ini adalah rumah yang di situ ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah di antara kaum muslimin adalah rumah yang di situ ada anak yatim diperlakukan dengan jahat. Masya Allah. Tuh lihat Nabi gambarkan begini. Man wada'a ala ra'si yatimin tarahhuman kanat lahu bikulli sya'ratin tamurru biyadi 'alaiha hasanah. Siapa orang yang mengusap di kepalanya anak yatim karena rahmat, belas kasih, diusap belas kasih, maka setiap satu helai rambut yang dilalui oleh tangannya menjadi pahala.
Cuma ojo dijadikan satu acara. Anak yatim telu dijejer sak desa ngusap-ngusap ngene kabeh. Ya budak dasar yatim. Maksudnya apa? Memeluk dengan kasih sayang. Perhatikan, bukan diusapnya, tapi di situ kasih sayangnya yang paling penting. Cekelen pisan kesae, udah nok duwike kek ono. Dilihat juga di rumahnya, oh nggak ada berasnya dikirimi. Begitu maksudnya. Sak desa kongkon ngusap dasar yatim. Mari ngono mulai antuk 50.000 tok. Ya lontrok rambutnya, Pak. Masya Allah, nikmat ya ajaran Islam begitu. Itu namanya hari kasih sayang. Nanti bulan Asyura khususnya itu hari kasih sayang. Hari kasih sayang itu perhatian sama anak yatim, ya enggak? Hari kasih sayang itu perhatian sama orang fakir miskin. Itu bukan hari kasih sayang apa itu? Valentine, laki sama perempuan kumpul kebo. Bukan hari kasih sayang, hari zina. Enggak bener itu. Ngono dilepokno TV bongol itu. Ini bener ngerusak akhlak kok, itu ngerusak moral bangsa kita kok. Hari Asyura itulah hari kasih sayang. Kasih sayang disalurkan, bantu orang-orang miskin, bantu anak-anak yatim, bantu janda-janda yang memerlukan biaya untuk anak-anaknya. Wah, itu hari kasih sayang. Kasih sayang. Tutulan coklat tadi. Nanti satu pacaran. Ini bukan kasih sayang, hari perzinaan yang harus diberantas daripada bumi Indonesia ini. Nggak bener itu, nggak bener. Haram itu hukumnya. Haram itu hukumnya. Kembali kepada permukaan masalah, hati-hati. Pernah Nabi SAW bersabda begini, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifain. Ya Allah, aku benar-benar mewanti-wanti kepada umatku hak dua orang yang lemah, yaitu al-yatim wal mar'ah, haknya anak yatim. Yang kedua, haknya perempuan yang lemah. Jangan karena perempuan kemudian kamu enaknya sendiri aja, nafakoin ndak, mari ngono kerjanya ditambahi terus. Hati-hati, dibales sama Allah nantinya. Haknya anak ya. Pernah begini, ada satu orang, ini orang sudah mesakat, kalau bahasa orang Jawa apa mesakat ini, udah ngawur dah, mabuk setiap malam, sampai satu kota ini benci sama dia, setiap malam mabuk. Di daerah itu ada seorang wali yang dia itu nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya, udah berpuluh-puluh tahun. Satu saat si orang yang mabukan ini mati. Desa ini boikot, nggak ada yang takziah. Sampai istrinya ini bingung. Akhirnya bayar orang untuk memandikan, untuk ngafani. Kemudian ditaruh ada di musola, nggak ada yang mau nyolati. Nggak ada yang mau ngantar ke jenazahnya. Akhirnya istrinya bilang sama orang itu, udah taruh di pinggir jalan sana, di perapatan sana. Yang mau peduli ya suruh ngubur, kalau nggak mau peduli biar dah ada di situ. Subhanallah, si wali yang nggak pernah keluar puluhan tahun itu metu, Pak. Keluar sampai ke tengah-tengah kota itu. Ya ribut orang-orang ini, orang nggak pernah keluar berpuluh-puluh tahun. Wah, akhirnya berbondong-bondong orang itu datang untuk minta doa sama si wali ini. Kata si wali, aku datang ke sini karena aku mimpi diperintahkan untuk keluar nyolati dan ngurusi jenazahnya orang wali besar. Di mana Yai? Di mana Ustadz? Di kota ini. Siapa yang mati? Semuanya asan. Siapa sih mati? Tahu. Si mati. Ini orangnya nggak ada wali, preman yang mati ya. Ali mabuk tadi. Nggak mungkin dah. Mimpi saya salah. Saya yakin mimpi saya itu benar. Berarti ini wali. Wali, kata dia. Bingung orang-orang, wali itu kondi.
Akhirnya datang istrinya. Bu, saya mau tanya tadi, ini suami Anda apa amal perbuatannya? Orang sudah kenal, Pak, kata dia. Memang mabukan suami saya itu. Loh, saya nggak tanya perbuatan buruknya, perbuatan baiknya apa yang dilakukan. Iya tadi ya, orang nggak tahu ada dua perbuatan baik yang saya nilai itu hebat dari suami saya. Apa Bu? Belum pernah ninggalkan sholat suami saya. Karena itu kalau mabuk milihnya habis isya, kata dia. Paham ya? Dia kalau sudah habis sholat isya memang dia mabuk. Kadang-kadang berat mabuknya, belum sampai kamar udah tiba duluan, jatuh duluan. Tapi setiap jam 2 malam dia sadar. Dia melihat keadaan begitu, ya Allah, begini hinanya orang yang maksiat kepadamu, nangis dia. Kadang-kadang dia nggak sadarkan diri kencing waktu tidurnya, ya Allah, begini kotornya aku tidak sadarkan diri. Mandi dia, pakai baju yang paling rapi, dia sholat sambil menangis, sambil menyatakan, ya Allah, orang sudah benci kepada aku, ya Allah, karena perbuatanku, tapi Engkau maha rahmat, kasih sayangi aku, ya Allah. Kalau mereka menolak aku, maka terimalah aku, ya Allah. Aku tidak punya kekuatan untuk memerangi nafsuku, tetapi Engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa, ya Allah. Itu dilakukan sampai subuh, sampai siang, sampai pagi hari, setiap hari. Yang kedua apa Bu? Yang kedua, sayangnya luar biasa terhadap anak yatim. Dia kerjaannya pas-pasan, tapi dia tidak mau makan kecuali kalau sudah anak yatim kena kenyang. Dia nggak mau ganti pakaian kecuali kalau sudah memberikan baju anak yatim, baju baru anak yatim. Dirawat sampai gede, sampai diajari pekerjaan, sampai dikawinkan. Dan itu dilakukan semenjak dulu. Kata si wali ini, tuh lihat bagaimana. Belum tentu orang yang banyak ibadah hatinya adalah bagus seperti orang ini. Kadang-kadang sholat di masjid sombong, kadang-kadang khutbah sombong, tapi Allah itu benci dengan orang sombong. Ini orang adalah tawadhu, menangis, merasa banyak berdosa dan meyakini Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka Allah Qabli taub, syadidil iqab ditol. Allah itu maha menerima tobat hambanya. Yang kedua, rahmat sama anak yatim. Rahmat Allah itu bergantung rahmat manusia di atas bumi satu sama lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati makhluk Allah yang di bumi, maka yang di langit akan rahmat kepada kamu. Akhirnya itu jenazah dirawat sama si wali ini, ribuan orang yang ngubur, saudara. Karena itu hati-hati, jangan jadi orang sombong. Walaupun jadi ustadz, ojo sombong kamu, belum tentu kamu jadi orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan orang-orang yang lemah, anak-anak yatim. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang perhatian sama anak yatim. Mudah-mudahan insyaAllah kita hidup dalam keadaan diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita dibimbing ke jalan yang Allah ridhai. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, sehatul afiat insyaallah. Kita yang sehat mudah-mudahan jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang saleh, manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadiniyat min salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.